semua, video kali ini saya akan memberikan materi mengenai biografi kelas 10 semester 2. Tapi sebelum kita mempelajari materinya, jangan lupa like, subscribe channel ini ya di bawah ini. Oke semua, kita akan belajar mengenai teks biografi yuk. Kamu punya idola? Kamu punya tokoh idola? Artis, pahlawan, ustadz, guru, dokter, presiden, dan lain-lain. Mengapa kamu mengidolakan tokoh tersebut? Tentu saja kamu punya alasan masing-masing, bukan? Misalnya karena prestasi ataupun kesuksesan karirnya, atau hal lain yang bisa kamu teladani dari kisah hidupnya. Dengan alasan itu pula, kisah hidup tokoh idolamu perlu ditulis loh, sehingga banyak terinspirasi seperti saat membacanya. Jadi, biografi itu apa sih? Nah, biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang pengalaman hidup seseorang, tokoh, penting, atau terkenal yang dapat dijadikan inspirasi ataupun teladan bagi orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Nah, sekarang di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara biografi dan autobiografi. Ya, sudah jelas ya? Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai biografi. Kalau biografi tadi adalah daftar riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah riwayat hidup pribadi yang ditulis oleh diri sendiri. Nah, itu perbedaan pengertian antara biografi dan autobiografi. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara biografi dan autobiografi. Nah, apa saja itu perbedaannya? Yang pertama adalah kalau biografi itu, yang pertama itu ditulis oleh orang lain. Sedangkan di dalam autobiografi, yang pertama itu ditulis oleh diri sendiri. Yang kedua, di dalam biografi, sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Sedangkan di dalam autobiografi, sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Sudah jelas ya? Perbedaan antara biografi dan autobiografi. Nah, ada satu lagi perbedaan antara biografi dan autobiografi, yaitu bersifat informatif dan didapat dari berbagai sumber, ya. Sedangkan di dalam autobiografi bersifat mengekspresikan diri sendiri dan didapat dari diri sendiri. Sudah ya? Sudah paham kali ini perbedaan antara biografi dan autobiografi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan struktur teks biografi. Ya, di dalam struktur teks biografi ada 3. Yaitu adalah yang pertama, orientasi. Nah, apa itu orientasi? Orientasi merupakan bagian penting yang menjelaskan tentang pengenalan tokoh berisi gambaran awal tokoh,
yang akan dibahas. Yang kedua, peristiwa penting, ya. Nah, peristiwa penting di sini maksudnya adalah berisi rangkaian peristiwa yang pernah dialami tokoh, disusun secara kronologis, bisa tentang riwayat hidup seseorang ataupun pendidikan seorang tokoh ataupun pekerjaan atau masalah hidup yang pernah dialami tokoh tersebut. Sudah? Mengerti sampai di sini? Materinya. Yang poin kedua adalah tadi peristiwa penting. Nah, sekarang itu kita masuk kepada poin ketiga, yaitu reorientasi ataupun bagian dari penutup. Ya, apa itu reorientasi? Nah, reorientasi merupakan penutup yang berisi penilaian penulis terhadap peristiwa yang sudah dibahas. Reorientasi ini sifatnya opsional. Nah, maksudnya adalah boleh ada, boleh tidak. Ya. Sekarang bagaimana sampai di sini? Sudah paham kan? Apa itu perbedaan antara biografi, autobiografi, dan juga struktur teks biografi. Nah, sekarang kita lanjut ya guys, tentang apa itu biografi. Sekarang langsung ke kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama itu adalah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak. Contohnya itu ia, dia, mereka. Yang kedua, menggunakan verbal aksi atau kata kerja, tindakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, menggunakan kata sifat untuk merinci informasi sifat tokoh. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan jenis peristiwa tokoh sebagai subjek yang diceritakan, contohnya awalan di dan ter. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental yang berhubungan dengan perasaan pelaku. Yang keenam, menggunakan kata sambung kata depan dan nomina yang berhubungan dengan waktu. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita masuk kepada tahap untuk penyajian karakter unggul tokoh. Yang pertama itu penyampaian secara langsung. Nah, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna secara tersirat. Yang kedua, penyampaian secara deskriptif, di mana penulis mendeskripsikan cara tokoh menghadapi permasalahan tokoh yang dihadapi selama ini. Yang ketiga, menyampaikan dengan kutipan kalimat dialog tokoh. Yang keempat, terakhir adalah penyampaian dengan menghadirkan tokoh lain. Maksudnya, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara tidak langsung, ya, yaitu dengan cara menghadirkan tokoh lain yang menceritakan dan memberikan pernyataan tentang karakter unggul tokoh
biografi yang dibahas. Wah, komplit juga ya ternyata. Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana jika kita ingin menceritakan kembali teks biografi? Nah, ada dua cara, yaitu yang pertama, menyampaikan dengan narasi penuh. Ya, maksudnya di sini adalah kita sampaikan isi teks secara penuh tanpa mengubah urutan peristiwa atau di dalam teks biografi yang asli. Ya, tentu saja dengan bahasa kita sendiri. Nah, yang kedua, menyampaikan dengan narasi dan dialog. Kita menyampaikan kembali teks dengan runtut dan di tengah-tengah cerita disisipkan dialog yang menggambarkan peristiwa atau kejadian penting sang tokoh. Ya. Nah, salah satu kebermanfaatan teks biografi adalah pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ambil contoh Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie gemar membaca. Kedua, B.J. Habibie menemukan rumus faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack one random sampai ke atom-atomnya pesawat terbang. Berdasarkan hal itu, B.J. Habibie ditunjuk dan dijuluki sebagai Mr. Crack oleh para teman-temannya. Nah, manakah yang termaksud dengan keistimewaannya? Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, B.J. Habibie gemar membaca. Yang kedua, B.J. Habibie menemukan rumus faktor Habibie. Yang ketiga, kita lihat dulu pengertian kata tersebut. Contohnya, kata keteladanan. 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 Sekali lagi saya ungkapkan, keteladanan. Nah, hal yang dapat ditiru dan dicontoh tidak perlu kita ragukan lagi sebagai orang tua. Di dalam tokoh B.J. Habibie. Keteladanan dari B.J. Habibie tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, selanjutnya itu adalah keteladanan yang dapat ditiru dan dicontoh dari B.J. Habibie memiliki keistimewaan. Sekali lagi saya katakan keistimewaan. Artinya bahwasannya di dalam tokoh B.J. Habibie itu selain memiliki keteladanan, pasti memiliki keistimewaan. Nah, sekarang kita masuk kepada keteladanan B.J. Habibie. Gemar membaca karena
semua orang dapat mencontoh ini dan dapat ditiru dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Lain halnya dengan keistimewaan yang diperoleh di dalam diri B.J. Habibie. Nah, di dalam B.J. Habibie menemukan rumus faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan crack prepondation one random sampai ke atom-atom pesawat terbang Habibie sehingga dijuluki Mr. Crack. Ya, tadi saya bilang Habibie sampai bisa dijuluki Mr. Crack. Tidak semua orang bisa menemukan rumus yang canggih seperti B.J. Habibie. Dan untuk menemukan rumus tersebut membutuhkan perjuangan dari awal sekolah hingga menjadi ahli. Nah, dengan rumus Mr. Habibie dan dijulukkan Mr. Crack tidak bisa ditiru oleh banyak orang. Jadi, keteladanan dan keistimewaan khususnya para tokoh yang terkenal mudah untuk kita ketahui letak karakter unggulnya dalam setiap struktur teks terdapat dalam bagian kejadian penting. Nah, di dalam keteladanan yang dapat ditiru ya oleh banyak dan keistimewaan belum tentu dapat ditiru oleh orang banyak. Baik, untuk contoh biografi tokoh, silakan juga kalian bisa dapat mencari di media massa, koran atau majalah yang sudah ada di media elektronik sudah banyak ya. Untuk saja pembelajaran untuk hari ini. Nah, jangan lupa jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan salam, sampai jumpa kembali.